Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan YouTube aku, Juan Sanum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, lancar rezekinya. Untuk sekarang karena akhir tahun ya teman-teman, jadi untuk stok minuman aku sengaja belum dibelanjain ya teman-teman, nunggu habis gitu teman-teman. Karena kalau dibelanjain kan mau akhir tahun ya teman-teman, kadang banyak produk yang mendekati expired teman-teman. Jadi aku stop dulu belanjanya teman-teman yang sekiranya lama habisnya. Di video kali ini ya teman-teman, aku mau membahas tentang rahasia suksesnya warung Madura nih teman-teman. Siapa sih yang tidak mengenal warung Madura ya teman-teman? Dari segi posisi, warung Madura itu ada di mana-mana teman-teman. Ada di dalam gang, ada di komplek, ada perkampungan, ada bahkan di pinggir jalan raya ada. Mungkin cuma di luar negeri aja yang nggak ada ya teman-teman, nggak tahu ya. Kalau ada di luar negeri, wah hebat berarti warung Madura ini. Memang kebanyakan orang Madura ya teman-teman, kalau merantau itu ya usahanya ya kalau nggak makanan ya warung sembako teman-teman. Suksesnya warung Madura itu ada 6 rahasianya teman-teman. Tapi ini menurut versi aku ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau opini lain, boleh juga sharing-sharing teman-teman. Biar nanti kita yang merintis usaha dari nol sama-sama sukses usahanya teman-teman. Banyak pemilik warung Madura yang merintis usahanya dari nol ya teman-teman. Mungkin bukan cuma warung Madura yang merintis dari nol teman-teman, tapi masih banyak warung-warung lain yang juga merintisnya dari nol juga teman-teman. Bahkan memulai dan membesarkan warung sampai sukses itu pasti butuh kesabaran teman-teman. Pasti butuh kesabaran dan penuh tantangan yang dihadapi teman-teman. Gak mungkin ya kita merintis warung dari nol terus langsung sukses gitu, nggak mungkin teman-teman. Tapi kita harus butuh kesabaran dan penuh tantangan yang dihadapinya teman-teman. Banyak ya tantangan-tantangan yang kita hadapi teman-teman saat memulai untuk buka usaha warung teman-teman. Yang namanya setiap usaha pasti itu teman-teman butuh sebuah proses teman-teman. Terkait dengan warung sembako ya teman-teman, kadang-kadang banyak pengunjung dan kadang-kadang sepi teman-teman. Nah, dari kesabaran inilah yang akan teruji seiring dengan berjalannya waktu teman-teman. Kalau kita mau merintis usaha ya teman-teman, kita juga membutuhkan ketekunan teman-teman. Tekun dalam melayani pelanggan dan juga tekun mengamati produk yang potensial laku teman-teman. Juga kita harus tekun nih teman-teman, merapikan stok barang dan mencatat hasil penjualan teman-teman. Menurut saya ya teman-teman, kesabaran itu dapat membuat kita bisa bertahan menghadapi dinamika bisnis teman-teman. Sedangkan ketekunan bisa membuat kita mampu mengembangkan bisnis yang lebih baik lagi teman-teman. Dan kedua sikap ini, mental ini harus dimiliki pengusaha warung ya teman-teman. Kita juga harus ekstra sabar ya teman-teman untuk menghadapi yang namanya pelanggan teman-teman. Karena setiap pelanggan itu beda-beda teman-teman sifatnya. Pasti yang juga lebih berpengalaman dari aku ya teman-teman, jaga warung sudah merasakan yang mana manis pahitnya pelanggan teman-teman. Untuk yang kedua teman-teman, rahasia suksesnya warung sembako Madura teman-teman yaitu menjaga kepercayaan pelanggan teman-teman. Pernahkah kita merasa kecewa saat berbelanja di warung teman-teman? Pasti pernah ya teman-teman. Contohnya kita berbelanja terus produk yang kita beli sudah kadaluarsa teman-teman, dan mungkin kemasannya rusak. Nah, hal ini juga bisa membuat kita tidak ingin belanja di warung tersebut kan teman-teman.
Salah satu kunci sukses warung Madura ya teman-teman, yaitu selalu membuat pelanggan pastinya merasa puas teman-teman. Mungkin bukan cuma warung Madura aja ya teman-teman, warung-warung biasa juga seperti itu teman-teman. Karena sekali pelanggan itu merasa kecewa, pasti mereka itu akan pindah ke warung lain teman-teman. Apalagi yang namanya warung sembako pasti bisa ditemukan di setiap sudut jalan teman-teman. Tapi yang namanya manusia ya teman-teman, kadang kalau kita apalagi yang buka 24 jam ya teman-teman, merasa capek gitu ya teman-teman. Maklum ya teman-teman kalau pelayanan itu masih kurang. Tapi kita tetap mengusahakan yang sebaik mungkin untuk kepuasan pelanggan teman-teman. Untuk yang ketiga teman-teman, yaitu barang harus lengkap dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kelengkapan produk yang dijual di warung sembako merupakan salah satu faktor yang paling penting bagi para konsumen yang ingin berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman. Bayangkan saja ya teman-teman, jika warung sembako tak bisa menyediakan kebutuhan pelanggan teman-teman. Pastinya para pelanggan itu tidak akan datang seramai dari hari-hari sebelumnya teman-teman. Contohnya saja seperti kita ya teman-teman, meskipun juga penjual, kadang kita kalau belanja ke agen ya teman-teman, kalau banyak yang kosong, barang nggak lengkap gitu teman-teman, kita juga bisa merasa jengkel gitu teman-teman ya kan. Dan juga kita merasa yang mau belanja ke agen tersebut ragu-ragu gitu teman-teman. Jadinya kita belanja ke agen yang lebih lengkap gitu teman-teman, meskipun harganya kadang beda ya teman-teman, 500.000, tapi daripada belanja ke agen yang kurang lengkap ya teman-teman, masih juga kan kalau yang kurang lengkap barangnya kosong nanti nyari ke agen lain, mendingan kita cari agen yang lengkap aja teman-teman, satu tempat gitu teman-teman. Tapi jika diperhatikan ya teman-teman, warung Madura itu menyediakan produk lengkap ya teman-teman, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari ya, mulai dari makanan ringan, mie instan, minuman kemasan, sabun mandi, deterjen, dan bumbu dapur, itu pasti ada di warung Madura teman-teman. Karena kita itu selalu mengontrol barang-barang yang sekiranya itu mau habis gitu teman-teman, jadi gak sampai habis kita belanjakan keesokan harinya teman-teman. Jadi belanja itu bukan cuma satu kali teman-teman, kita itu bisa bahkan berkali-kali teman-teman. Kalau contohnya sudah belanja terus barang yang satunya mau habis gitu teman-teman, ya kita sorenya atau malamnya itu belanja lagi gitu teman-teman. Cobalah teman-teman itu mencari tahu produk yang paling banyak dicari pelanggan ya teman-teman, dan perhatikan kebiasaan pelanggan dalam membeli. Itu penting untuk mengetahui produk-produk yang cenderung laku dijual teman-teman, karena jika produk makin cepat habis ya teman-teman, maka perputaran uang akan makin cepat teman-teman, dan juga omset juga meningkat. Ada bulan kemarin teman-teman, ada rokok yang langka gitu teman-teman, tapi peminatnya itu banyak teman-teman. Jadi di warung itu sampai satu hari itu bisa sampai 1 slop gitu teman-teman. Karena itu termasuk barang yang banyak diminati ya teman-teman, dan juga barang yang cepat habis teman-teman. Jadi suamiku itu sampai cari kemana-mana teman-teman demi mendapatkan rokok tersebut teman-teman. Ini juga salah satu cara untuk mencari pelanggan ya teman-teman. Kalau di toko kita atau warung kita menyediakan produk tersebut teman-teman, dan di warung lain tidak ada teman-teman, jadi otomatis pelanggan itu akan berpindah ke warung dan kita. Itu salah satu untuk membuat omset kita meningkat teman-teman. Dan untuk yang keempat teman-teman, rahasianya yaitu harga bersaing teman-teman. Untuk persaingan usaha, terutama faktor harga, memang cukup sengit ya teman-teman. Tetapi warung sembako akan selalu menyediakan harga bersaing untuk memenangkan hati pelanggan teman-teman.
Pastinya harga bersaing juga bisa diperoleh dengan belanja langsung di agen produk tertentu ya teman-teman. Biasanya itu agen suatu produk tertentu akan berkeliling mencari warung-warung yang tidak dikunjungi teman-teman. Biasanya untuk masalah harga, terutama ibu-ibu itu sensitif terhadap harga ya teman-teman. Biasanya itu ibu-ibu sukanya mencari warung-warung yang jualannya lebih murah teman-teman. Jadi kita sebagai penjual ya teman-teman harus bisa pintar-pintar untuk memainkan harga barang teman-teman. Yang sekiranya laku di toko kita itu bisa kita jual harga murah teman-teman. Itu juga salah satu mencari pelanggan agar warung sembako kita menjadi ramai teman-teman. Untuk yang terakhir yaitu manajemen stok ya teman-teman. Apa yang kita rasakan jika kita itu masuk ke warung sembako yang lantainya kotor, udaranya apek, dan produknya berdebu teman-teman? Pasti pelanggan itu tidak akan tahan dan tidak mau datang lagi ya teman-teman. Coba teman-teman bandingkan saat masuk ke warung yang bersih teman-teman, terus barang tertata rapi, terus ditambah penjualnya juga ramah, pasti kita sebagai pelanggan akan merasa senang ya teman-teman. Nah, pelanggan bisa belanja di warung Madura itu karena memiliki penataan rak yang rapi ya teman-teman. Setiap produk disortir menurut jenis barangnya teman-teman. Misal produk susu ya akan diletakkan sejajar dengan produk susu yang lainnya. Dan teman-teman pasti tahu ya penataan rokok warung Madura teman-teman. Jadi di etalase itu sampai penuh menjunjung ke atas ya teman-teman. Jadi kelihatannya itu bagus teman-teman. Dan insya Allah kalau masalah rokok di warung Madura itu jenisnya lengkap ya teman-teman, terkecuali kalau ada rokok jenis baru. Dan apalagi untuk stok minuman teman-teman, itu di rak belakang sampai penuh dengan berbagai jenis produk minuman teman-teman. Itulah menurut versi aku ya teman-teman, rahasia sukses bagi para pengusaha toko sembako asal Madura teman-teman. Banyak lika-liku dan tantangan bagi pengusaha asal warung Madura ya teman-teman, yang mana notabene juga bukan berasal dari desa-desa tersebut teman-teman. Jadi banyak sekali tantangan yang dihadapi ya teman-teman, mulai banyak warga yang tidak menyukai dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kita sebagai para pengusaha asal warung Madura ya teman-teman hanya bisa bersabar dan tekun dalam menjalani usahanya masing-masing teman-teman. Selagi kita di jalan yang benar, insya Allah berkah untuk penghasilannya ya teman-teman. Apalagi kebanyakan warung Madura itu membuka warung selama 24 jam ya teman-teman. Pastinya itu banyak resiko yang dihadapi teman-teman. Paling penting ya teman-teman, dalam berusaha itu harus bersungguh-sungguh dan bekerja keras teman-teman. Dan juga kita harus memiliki mental wirausaha yang baik teman-teman. Kita harus mempunyai semangat yang tinggi teman-teman untuk meraih sukses ya teman-teman. Walaupun itu harus dimulai dari nol teman-teman, dan perjalannya tidak semulus yang kita bayangkan teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Apabila banyak kurangnya dan mungkin tidak sependapat dengan teman-teman, bisa komen di bawah teman-teman. Jangan lupa subscribe dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum teman-teman.